Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berjumpa kembali. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menancapkan filar-filar akidah, menancapkan filar-filar tauhid dan mengajarkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah banyak menjelaskan kepada kita tentang kelebihan seorang perempuan, kelebihan seorang wanita. Di antara perkataan para ulama yang menjelaskan kepada kita, mereka menyatakan al-ummu madrasatul ula lil aulad. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Idza a'dattaha, apabila kalian mempersiapkan, a'datta sa'ban thayyibal a'raqi, berarti kamu telah menyiapkan masyarakat yang mempunyai budi pekerti. Jamaah kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kenapa para ulama mendahulukan seorang ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya dibandingkan dengan seorang ayah. Padahal seorang ayah memiliki peran penting juga dalam rumah tangga, dalam mendidik anak. Tapi para ulama menyatakan al-ummu madrasatul ula lil aulad, bahwasanya seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Tapi tidak disebutkan seorang ayah, tapi lebih diprioritaskan kepada seorang ibu, kepada seorang wanita. Kenapa? Para ulama menjelaskan kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang wanita sebagai perantara lahirnya seorang manusia. Allah menciptakan seorang ibu, menciptakan seorang wanita, perantar lahirnya manusia yang nantinya akan dididik oleh wanita tersebut, sehingga dia disebut madrasah pertama dalam Islam bagi anak-anak. Disebutkan pula dalam satu perkataan, sekolah yang tidak pernah ada liburnya, pendidikan yang tidak pernah ada liburnya adalah pendidikan kedua orang tua kepada anak-anak, terutama seorang ibu. Kenapa jamaah seorang ibu sering disebutkan, seorang ibu sering diprioritaskan dalam Islam? Karena ibu adalah pendidik pertama, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak mereka dibandingkan dengan seorang ayah. Kemudian yang kedua, kenapa seorang ibu disebut sebagai madrasah pertama dalam Islam? Kenapa bukan seorang ayah? Ketahuilah bahwasanya seorang ibu mendidik anak-anaknya bukan hanya sekedar ia ketika melahirkan dia mendidik anaknya, bukan hanya sekedar ketika dia melahirkan anaknya kemudian ia bangkit untuk mendidik putra-putrinya, tidak. Tetapi seorang ibu, seorang wanita mendidik anaknya semenjak dia mengandung anaknya sampai dia melahirkan. Seorang ibu sudah mendidik anak-anak.
Dengan apa dia mendidik? Ketahuilah wahai jamaah kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ibu mengandung anaknya, secara tidak langsung dia mendoakan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terbaik. Dia mendoakan anaknya agar dia selamat. Bahkan seorang ibu rela dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan anaknya lahir dengan selamat ke dunia. Itu doa seorang ibu. Rela dia mengorbankan jiwanya demi anaknya selamat ketika ia lahirkan. Itu doa seorang ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendidikan yang terbaik bagi seorang anak tak kalah seorang ibu mendoakan anaknya. Ketika istrinya Imran mengandung, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Idz qalat imra'atu Imran." Ingatlah ketika istri Imran yang bernama Siti Annah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nazarnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbi inni, sesungguhnya aku berdoa kepadamu ya Allah, aku bernazar, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram. Aku bernazar kepadamu ya Allah, kelak nanti anakku ketika lahir menjadi anak yang saleh, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Maka terimalah nazarku ini, terimalah doaku ini. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha mendengar. Ketahuilah wahai jamaah kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Siti Annah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia mengandung bayinya, masih dalam keadaan kandungan bayinya, tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Siti Annah mendidik anaknya agar kelak anak itu menjadi anak yang soleh. Ketika para ulama menjelaskan ayat ini, Siti Annah dahulu itu minta bayi laki-laki kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nanti bayinya lahir seorang laki-laki, bayi itu akan ditempatkan di Baitul Maqdis. Dan itu nadarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nadar Siti Annah ini tidak tercapai. Tapi tak kala dia melahirkan, lahir seorang anak perempuan yang bernama Maryam. Tapi tidak jauh berbeda dengan doa istrinya Imran ini. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh, tapi lahir anak perempuan. Tidak jauh kalah penting, Maryam menjadi anak yang solehah, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan keistimewaan kepada Maryam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ketika Siti Annah melahirkan Maryam, Allah menyatakan lewat doa Siti Annah, inni wada'tuha, sesungguhnya aku tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman falamma wada'atha, maka tatkala Siti Annah melahirkan seorang anak, wada'tuha unsa, aku melahirkan anak perempuan. Walaysa zakaru kal unsa, tidak sama antara bayi laki-laki dan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku beri nama dia Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Ingatlah tatkala Allah menutup ayatnya, di penghujung ayat itu ada doa istrinya Imran, doa yang amat sangat luar biasa yang harus kita perhatikan. Dengan doa tersebut, ini u'iduha bika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dan baik, wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim, dari godaan setan itu. Doa Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah abadikan sehingga doa ibunya Maryam, dan Maryam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Kemudian ketika Maryam melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam dan tidak diganggu pun oleh setan, disebabkan oleh pendidikan kedua orang tuanya, yaitu Siti Annah dan Imran. Kemudian Maryam mendidik Nabiullah Isa alaihissalam
dan setan pun tidak mengganggu mereka. Ini disebabkan oleh doa seorang ibu kepada anaknya. Oleh karena itu, dalam Islam, kenapa perempuan disebut madrasah pertama bagi anak-anaknya? Kenapa bukan seorang ayah? Karena perempuan mendidik anaknya semenjak seorang wanita mengandung anak tersebut. Kemudian yang ketiga, kenapa perempuan disebut sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya? Disebut madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ketahuilah jamaah kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perasa. Allah menciptakan perempuan sebagai perasa yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Allah menciptakan perempuan perasaannya lebih tinggi dibandingkan dengan akalnya. Lain dengan laki-laki, Allah ciptakan dengan akal yang lebih besar dibandingkan dengan perasaannya. Sehingga perempuan lebih mengerti bahasa seorang anak dibandingkan dengan seorang ayah. Lihat di lembaga-lembaga TK kita lihat. Kemudian lembaga-lembaga PAUD atau anak playgroup. Siapa yang memberikan pengajaran di lembaga tersebut? Siapa yang memberikan bahasa dalam pengajaran tersebut? Tidak lain dan tidak bukan kecuali seorang ibu, seorang perempuan. Tidak ada kita dapatkan seorang ustadz mengajar di lembaga TK. Tidak ada kita dapatkan seorang ustadz mengajar di lembaga PAUD. Tetapi yang kita dapatkan kebanyakan adalah para ustazah. Oh, seorang wanita. Kenapa? Karena mereka lebih mengerti perasaan seorang anak. Mereka lebih mengerti perasaan anak. Dan mereka lebih mengerti bahasa anak-anak dibandingkan dengan seorang bapak. Oleh karena itu, dipilih dia sebagai pendidik utama dalam Islam. Karena dia adalah wanita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perasa yang tidak sama dengan seorang laki-laki. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengar saat ini banyak anak-anak yang mengeluh, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang kurang kasih sayang, anak-anak yang kehilangan, anak-anak yang dirundung dengan kesedihan. Kenapa seperti itu? Apakah anak itu kurang biaya? Tidak. Apakah anak tersebut kurang pakaian? Tidak. Apakah anak tersebut tidak memiliki tempat tinggal? Tidak. Ketahuilah, kebanyakan anak yang terlantar bukan karena biaya, bukan karena uang jajan, bukan karena pakaian, bukan karena tempat tinggal, akan tetapi kebanyakan mereka kurang kasih sayang terhadap orang tua mereka, terutama dari seorang ibu. Kenapa? Karena seorang ibu yang mempunyai anak, dia lebih mementingkan karirnya, dia lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan dengan pendidikan anaknya. Para wanita-wanita sekarang lebih mementingkan karir, lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan dengan pendidikan anaknya. Padahal kalau kita lihat dalam Islam, asal hukum wanita karir itu dalam Islam, kalau kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, wanita itu menetap di rumah, bukan keluar. Allah menyatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Waqarna fi buyutikunna, kalian wahai perempuan menetap di rumah-rumah kalian. Wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah, dan jangan kalian berdandan, bertabarruj seperti dandanan orang-orang jahiliyah. Para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, qararul mar'ati fi baitiha azimatun syar'iyyatun. Menetapnya wanita di rumah merupakan ketetapan syariat Islam. Sebagaimana seorang laki-laki keluar mencari nafkah untuk anak-anak dan istrinya. Mereka keluar mencari nafkah untuk anak-anak dan istrinya, sementara perempuan menetap di rumah sebagai ibu rumah tangga untuk melayani anak-anaknya dan untuk melayani suaminya. Tapi zaman ini terbalik jamaah. Perempuan lebih mementingkan karirnya dibandingkan dengan pekerjaannya di rumah sebagai pelayan bagi suaminya dan sebagai pendidik bagi anaknya. Itu sudah hilang. Sehingga muncul dalam istilah kita ini, dalam rumah tangga, suami tapi istri. Kenapa? Karena suami sudah menetap di rumah kembali.
Perempuan keluar rumah, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya. Mereka sudah lupa dengan pendidikan kepada anak. Mereka sudah lupa dengan pelayanan terhadap suaminya. Apalagi kalau perempuan pemasukannya lebih banyak dibandingkan dengan suami, akan mudah seorang perempuan menginjak martabatnya seorang laki-laki. Akan mudah perempuan menghardik suaminya, sehingga perempuan-perempuan seperti itu akan mudah menceraikan suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita lihat zaman sekarang. Bukan berarti wanita karir haram dalam Islam, tidak. Wanita karir itu ada dalam Islam kalau ada izin dari suami, atau kalau si perempuan tidak menghardik dan merendahkan jabatan suaminya. Ini berbeda jemaah. Ketika perempuan sudah tinggi jabatannya, karirnya lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya, suaminya diinjak, suaminya digertak, suaminya dicaci maki, sehingga kenahkodaan suami sudah hilang dalam rumah tangganya. Kenahkodaan suami sudah digantikan oleh seorang perempuan. Posisi perempuan menjadi posisi suami, posisi suami menjadi posisi perempuan. Mudah perempuan menyuruh hak suaminya, mudah perempuan menginjak harkat dan martabat suaminya. Itu dikarenakan karena karir seorang perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya. Anak-anak lantar karena karir, anak-anak kurang kasih sayang karena karir, anak-anak tidak lagi dipedulikan pendidikannya karena karir. Oleh karena itu, muliakanlah rumah tangga, wahai perempuan, dengan mendidik anak-anakmu dan melayani suamimu. Karena melayani suami, mendidik anak-anak kita merupakan tugasmu sebagai seorang wanita, tugasmu sebagai seorang perempuan, dan itu lebih utama dalam Islam. Oleh karena itu, apa yang kami dapat sampaikan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.